Karena ada 3 atau 5 komentar yang saya baca dan pada intinya isinya sama. Bahwa sebenarnya cerita Anies punya utang ke Sandiaga ini adalah narasi yang sengaja dimunculkan agar kita percaya bahwa Anies ini bersih, bahwa Anies ini nggak korupsi. Buktinya apa? Dia masih punya utang dan dia nggak mampu bayar. Jadi memang waktu itu perjanjian untuk membiayai Pilgub. Mas Anies menjanjikan akan diganti ya kalau kalah. Tapi kalau menang, lunas. Mas Andi juga tahu itu. Ini kan menang nih, dia udah nggak ada lagi, utangnya selesai, beres. Ya, setelah saya sholat istiqoroh, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan dari nanti para pihak yang bisa menyampaikan, tapi dari saya sekian dan saya ingin fokus pada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tidak sebentar lagi, kita tetap masa depan yang penuh rasa sukacita, gembira dan kesatuan bangsa. Anies Baswedan akhirnya jelaskan perjanjian utang pada Sandiaga. Ini maksudnya. Erwin bilang kan yang 50M tuh. Nah itu dia bilang itu sudah selesai urusannya karena Aniesnya menang. Nah ini yang sebetulnya bagus juga nih kalau ada Pilgub kayak gini nih. Jadi yang kalau kalah lo balikin mesti. Tapi kalau menang ya udah. Jadi si kepala daerah ini bisa fokus ngurus rakyat, nggak usah mikirin harus kembalikan uang lagi. Dan akhirnya kan repot sendiri kan. Mas Andinya kan repot sendiri tuh. Hari ini dia mengklarifikasi banyak hal, bahkan dia pakai surat istiqoroh tuh untuk memutuskan bahwa dia tidak ingin memperpanjang itu karena emang nggak bisa diperpanjang, udah selesai. Jadi perjanjiannya memang udah selesai karena dia menang, maka beres tuh perjanjiannya. Bakal capres dari Nasdem, Anies Baswedan, akhirnya mengungkap duduk perkara isu utang dengan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Anies meminta pada rekannya Henry Satrio untuk menjelaskan hal itu kepada media massa. Henry mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Anies Baswedan melalui sambungan telepon. Menurut Henry, dalam telepon itu, Anies telah meminta dirinya untuk menjelaskan kepada media. Ya, jadi sebetulnya ada itu utang piutang. Itu ada. Angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi. Ya, itu ada, kata Henry saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa 7 Februari. Namun Henry mengatakan, perjanjian hitam di atas putih itu berbeda dari biasanya. Dalam klausul tersebut dijelaskan, apabila menang utang Pilgub DKI 2017 tersebut menjadi lunas. Biasanya kalau orang ngutang itu buat pilkada, pokoknya menang balikin, kalau kalah tanggung ramai-ramai. Ini Mas Anies enggak gitu, dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang selesai utangnya, lunas dianggapnya, ujar Henry. Henry pun merasa aneh dengan komentar Sandiaga Uno yang mengaku mengikhlaskan utang tersebut. Sebab dalam perjanjian utang itu, lunas karena Anies Sandi menang Pilgub DKI 2017. Ya jadi agak lucu statementnya. Itu kebiasaan baru yang perlu ditiru. Kalau menang lunas, apa untungnya? Untungnya buat rakyat karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkadanya, ongkos pilgubnya, ujar Henry. Kedua, kata Henry, menurut dia perjanjian itu sudah dianggap selesai, sehingga perjanjian utang tersebut juga tidak merugikan rakyat Jakarta. Jadi memang kita nggak usah masuk ke berapa besarnya, siapa yang tanda tangan. Tapi yang jelas bukan Sandi mengikhlaskan, tapi sudah selesai. Begitu menang, ya selesai. Ini kan kerennya, ini setiap kali mau pilpres, pemilu ada satu parpol yang kelihatannya punya perjanjian sama banyak orang, ujarnya. Jadi setiap kali mau pemilu, muncul perjanjian. Apa motifnya? Kenapa tiba-tiba muncul? Itu yang mesti ditanyakan ke Mas Sandi, kenapa muncul, tutur dia. Diberitakan sebelumnya,
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno, menolak kembali bicara soal utang Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Saat itu Anies berpasangan dengan Sandiaga memenangkan pertarungan melawan Ahok Jarot. Sandiaga mengatakan sudah tak ingin lagi mengungkit biaya kampanye dan utang Anies pada Pilgub DKI 2017. Menurut dia hal itu diputuskan setelah menerima masukan keluarga dan sholat istikharah. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai hal ini. Dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian. Ujar Sandiaga di acara Harlah NU Sidoarjo di Jawa Timur pada Selasa 7 Februari. Baik, kami bersahabat dan tentunya sebagai seorang sahabat ya, sekarang tugasnya saya di kementerian, tentu saya pada tugas saya untuk memastikan ekonomi dan tentunya menjaga mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata. Awalnya Sandiaga yang mengungkap adanya perjanjian dan utang piutang tersebut. Akibatnya pro dan kontra terjadi di masyarakat. Sandiaga mengatakan saat ini ingin fokus menatap masa depan, tak ingin lagi mengungkit masa lalu. Terlebih sebentar lagi akan ada pemilu 2024. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, rasa gembira, dan persatuan serta kesatuan bangsa kita, ujar Sandiaga. Dia menegaskan sampai saat ini hubungan dengan Anies Baswedan baik-baik saja, meskipun keduanya sudah tak lagi bersama di Pemprov DKI Jakarta. Kami bersahabat, dan sebagai seorang sahabat, sekarang tugasnya saya di kementerian. Pada tugas saya untuk membangkitkan ekonomi dan tentunya menjaga, mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata, tutur Sandiaga. Henry pun merasa aneh dengan komentar Sandiaga Uno yang mengaku mengikhlaskan utang tersebut. Sebab dalam perjanjian utang itu lunas karena Anies Sandi menang Pilgub DKI 2017. Jadi agak lucu statementnya. Itu kebiasaan baru yang perlu ditiru. Kalau menang, ya lunas. Apa untungnya? Untungnya buat rakyat, karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus mengembalikan ongkos pilkadanya, ongkos pilgubnya itu, ujar Henry. Kedua, kata Henry, menurut dia perjanjian itu sudah dianggap selesai, sehingga perjanjian utang tersebut juga tidak merugikan rakyat Jakarta. Jadi memang kita nggak usah masuk ke berapa besarnya siapa yang tanda tangan. Tapi yang jelas bukan Sandi mengikhlaskan, tapi memang sudah selesai. Begitu menang, ya selesai. Ini kan kerennya, di setiap kali mau pilpres pemilu, ada satu parpol yang kelihatannya punya perjanjian sama banyak orang, ujarnya. Jadi setiap kali pemilu muncul perjanjian. Apa motifnya? Kenapa tiba-tiba muncul? Itu yang mesti ditanyakan ke Mas Sandi, kenapa muncul, ujar dia. Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno, menolak kembali bicara soal utang Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017. Saat itu Anies berpasangan dengan Sandiaga memenangkan pertarungan melawan Ahok Jarot. Sandiaga mengatakan sudah tak ingin lagi mengungkit biaya kampanye dan utang Anies pada Pilgub DKI 2017. Menurut dia hal itu diputuskan setelah menerima masukan keluarga dan sholat istikharah. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai hal ini. Dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan. Tapi dari saya cukup sekian, ujar Sandiaga di acara Harlah NU Sidoarjo di Jawa Timur pada Selasa 7 Februari. Awalnya Sandiaga mengungkap adanya perjanjian dan utang piutang tersebut. Akibatnya pro dan kontra terjadi di masyarakat. Sandi mengatakan saat ini ingin fokus menatap masa depan, tak ingin lagi mengungkit masa lalu, terlebih sebentar lagi akan ada pemilu 2024. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, rasa gembira, dan persatuan serta kesatuan bangsa kita, ujar Sandiaga. Dia menegaskan sampai saat ini hubungan dengan Anies Baswedan baik-baik saja, meskipun keduanya sudah tak lagi bersama di Pemprov DKI Jakarta. Kami bersahabat, dan sebagai seorang sahabat, sekarang tugasnya saya di kementerian pada tugas saya untuk membangkitkan ekonomi dan tentunya menjaga, mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata, tutur Sandiaga.